Kita awali informasi dari laporan tentang usai ditetapkan tersangka AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, akan menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Sidang etik digelar untuk memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Ya, Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini akan jadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar Widyadharma termasuk kategori berat, sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Forum persidangan dengan mengeksplorasi di banyak aspek bisa ditunjukkan sampai sore ini. Dan itu semakin meyakinkan kami yang di Kompolnas bahwa ujungnya nanti akan pemecatan dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman ex Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban. Dan mirisnya pemirsa, 3 diantaranya masih berusia di bawah umur, yakni usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam peristiwa ini. Baik, terima kasih. Bisa Situ aja Pak, diem aja situ. Ngapain lagi bawa? Baik, sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar tidak berhenti di sanksi kode etik saja, tapi sampai ke peradilan pidana. KPAI juga menduga ada peran sindikat di balik kejahatan asusila yang dilakukan mantan Kapolres tersebut. Persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya, sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan, karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja, namun bagaimana mengungkap potensi korban-korban lainnya, 4 korban yang sudah disampaikan, namun juga perlu diungkap motifnya seperti apa, kemudian ada potensi sindikat atau tidak, atau potensi-potensi lainnya yang tentunya menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Jadi menurut kami kepolisian perlu tidak sebatas mengungkap tindak pidana yang sudah disampaikan oleh tersangka ini, namun juga mengembangkan. Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari ex Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Pendampingan ya dari sentra kita yang bersama. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi anak-anak kita. Ya, kasus kekerasan seksual pada anak dan penyalahgunaan narkoba
dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Jelas pemirsa telah melukai hati publik. Tidak hanya melecehkan anak di bawah umur, aksi pelaku disertai dengan menyebarkan konten pornografi dengan anak di bawah umur di situs pornografi negara lain. Pemerintah didesak memecat AKBP Fajar Widyadharma dari kepolisian dan menghukum pelaku dengan menambahkan sepertiga hukuman dari vonis hakim di pengadilan pidana. Kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada mencuat ke publik setelah otoritas Australia mendapat video asusila yang dilakukannya diunggah di situs dewasa negara Australia. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. Di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FBLS, Jabatan Paminian Mapolri, ex-Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntuhkan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada. Selain kasus pelecehan seksual, ditemukan ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa pemerintah perlu memberi sanksi tegas dengan tambahan hukuman. Ini soal penegakan hukum, pelaku mantan Kapolres tersebut harus ditindak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kalau aparat penegak hukum APH terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka hukumannya adalah ditambah sepertiga dari hukuman biasa. Nah, ini harus kita tegakkan pasal tersebut juga agar menjadi jera kepada pihak-pihak lain. Nah, terkait dengan Indonesia memang saat ini menempati urutan kedua ASEAN dan 4 dunia dalam konten pornografi anak. Ini harus menjadi perhatian negara ya, bahwa negara harus hadir segera membuat regulasi yang bisa membendung, mencegah dan menangani kasus-kasus pornografi anak. Korban anak ini sambil kita menunggu proses hukum terhadap pelaku, yang tidak boleh ditunda adalah perlindungan khusus kepada para korban yang merupakan anak-anak. Jadi segera dilakukan perlindungan, dikembalikan hak-haknya seperti rehabilitasi, seperti hak pendidikan, seperti hak untuk bersama keluarga, dan yang juga penting adalah dilarang mempublikasikan identitas para korban. Perlu segera dirumuskan, ya, dibuat undang-undang yang mengatur perlindungan anak di ranah digital, ya, seperti tadi yang dilakukan oleh mantan Kapolres tersebut kan, dia melakukan pelecehan, memproduksi kontennya, menyebarluaskan kontennya, dan
di dalamnya juga ada praktek tindak pidana perdagangan orang, ya, eksploitasi juga. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua supaya ada pasal khusus yang menjerat perilaku kriminal, perilaku pidana tersebut. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat menjadi bukti bahwa pengawasan internal telah lengah. Sementara tes psikologis serta mental wajib dilakukan bagi aparat negara. Tim Liputan iNews melaporkan.